Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jumanta Hamdayama, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMKN 40 Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Ustadz Ade Putra Primadani. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 40 Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Jum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Nah, pada hari ini Pak Ustadz, kita akan mengadakan percakapan, yaitu percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas Pak Ustadz, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan kenapa pada hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Pak Ustadz melakukan pembelajaran agar lebih siap lagi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Ustadz ya. Siap. Bersedia Pak Ustadz? Alhamdulillah bersedia. Baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Ustadz capai? Baik, ketika nanti saya mengajar di kelas, ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan kepada siswa. Yang pertama adalah meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Dan ketiga adalah menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab. Seperti itu tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan di kelas, Pak Jum. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin Bapak capai. Bagaimana area pengembangan dalam kegiatan observasinya? Area pengembangannya, insya Allah saya akan lebih kepada sisi daripada afektif, psikomotorik, dan kognitif. Di sisi pengetahuan, lalu di sisi perilaku dan keterampilan. Oh, jadi ada langsung ya 3 aspek atau tiga area pengembangan yang ingin Bapak capai, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Nah, berikutnya kira-kira pendekatan apa yang akan Bapak lakukan? Pendekatan yang nanti akan dilakukan yaitu pendekatan diferensiasi. Diferensiasi. Nah, oke, baik. Kemudian model pembelajarannya? Model pembelajaran yang nanti akan saya lakukan pada saat mengajar yaitu PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning. Wow. Kemudian kalau metode pembelajarannya Pak? Metode pembelajarannya itu bisa menggunakan ceramah, lalu bermain games, lalu juga presentasi dan diskusi. Oh iya, banyak ya Pak ya? Betul. Jadi langsung berbarengan ya? Langsung berbarengan. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya Pak Ustadz, bagaimana media pembelajarannya yang akan Bapak lakukan pada saat pembelajaran nanti? Betul, yang pertama adalah media yang nanti akan saya gunakan. Yang pertama adalah modul, lalu juga kita akan menggunakan proyektor sebagai sumber pemaparan materi, lalu juga kita menggunakan papan whiteboard ya untuk nanti kita menguji terkait materi yang nanti akan disampaikan, lalu juga yang terakhir kita menggunakan spidol juga pastinya. Baik. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di hari apa Pak? Insya Allah saya akan lakukan di hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat Pak ya? Betul. Pada kelas mana Pak? Insya Allah saya akan melakukan di kelas 10 di kelas 1 pada jam pelajaran ke-5, 6, dan 7. Oh, 5, 6, dan 7 ya? Betul. Baik, nanti pada saat jam 5 ke 6, 7 di kelas yang tadi Bapak sampaikan, saya akan datang, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat serta mencatat yang Bapak lakukan di dalam kelas. Boleh ya Pak? Baik, boleh Pak Jum, dengan senang hati. Baik. Nah, setelah saya melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, nanti saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Ustadz. Baik. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira yang Bapak dapatkan dalam percakapan ini apa saja? Yang saya dapatkan dengan adanya observasi saat ini yaitu yang pertama, saya mengetahui bahwasanya pada saat mengajar kita harus memiliki persiapan.
Yang kedua, di mana persiapan pembelajaran itu banyak sekali, tidak hanya kita memberikan materi, tetapi kita juga harus menyediakan media-media yang nantinya akan kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, dengan adanya pra-observasi coaching ini, ya akan memajukan kita atau mungkin bisa mengembangkan kita sebagai seorang guru untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang baik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam program pra-observasi untuk coaching nanti. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah percakapan kita sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas. Sampai berjumpa lagi pada kegiatan observasi di dalam kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ketua kelas ada? Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Baik anak-anakku, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, alhamdulillah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita silakan untuk berdiri di bangkunya masing-masing. Tanah tumpah darah.
ketika nanti Bapak absen, Bapak panggil namanya satu-satu. Silakan kalian berdiri menyebutkan nama hewan. Paham? Ya. Jadi ketika nanti Bapak panggil satu persatu, silakan kalian mencari nama hewan, tetapi tidak boleh nama hewan tersebut diulang kedua kalinya. Ya, jadi kalian harus hafalkan, jangan sampai nanti berbenturan dengan teman yang lain. Jadi ketika nanti saya panggil, misal contohnya, ya, misalkan Dono berdiri harimau, duduk lagi, ya, dan selanjutnya. Alifia Almonia. Oke. Amanda Ahmad. Oke. Soalnya ada yang kan ya. Amanda Amelia. Amelia Ramadhani. Amelia Safitri. Anastasia Fitri. Anita Putri. Arini Zahra. Katia Rianina. Aziza Miftahul. Buku sudah? Buku sudah? Ini. Delvia Julia. Elian Radisya. Bina Lewato. Dia Puspita. Iqbal Eka Saputra. Ini Saputri. Muhammad Zahri. Dia Rizka. Nabila Kisana. Nadifa Salsabil. Naila Cahaya. Reza Alia. Nur Aisa Latifa. Tidak ada? Dua. Nur Alifa. Putri. Putri Dairani. Putri Dairunisa. Rahil Nur Fitriana. Rangga Aditya. Salsabila Nadifa. Taskia Indah. Sabila Amelia. Swinka Zalda. Safira Hafiza. Zulfa Aulia. Terima kasih semuanya, kita berikan aplaus. Jadi itulah ya nama hewan yang ada di kita ya dalam dunia ini, bahwasanya kita tidak dilahirkan secara sendiri manusia. Manusia itu memiliki kemampuan yang mungkin tidak bisa dilebihi daripada makhluk hidup yang lainnya. Baiklah, terkait pembelajaran pada hari ini yaitu terkait tema khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, apa temanya? Khutbah, tabligh dan dakwah. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya akan membagikan ya rubrik terkait khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, saya ingin menguji kalian terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan lebih detail apa itu khutbah, apa itu tabligh dan apa itu dakwah. Ya, silakan untuk diisi. Di sana ada beberapa pernyataan, ya. Nomor satu ada pernyataan dakwah, khutbah atau khutbah Jumat, dan tabligh itu sangat penting. Karena itu setiap muslim harus memiliki tekad kuat untuk hadir sebagai bagian dari mengambil ilmu agar hidupnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jawaban kalian setuju, ya,
Terus dari itu apa? Ragu. TS tidak setuju. Nah silakan pertanyaan selanjutnya pun sama. Silakan kalian jawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab publik yang ada di dalam kelas tersebut. Silakan. Di sana ada alasannya ya? Oh iya silakan. Betul. Ada alasannya silakan. Ditulis alasannya kenapa penting, kenapa tidak penting, dan kenapa ragu. Kalau tidak setuju juga sama ada alasannya. Jadi semua jawaban memiliki alasan tertentu sesuai dengan keputusan kalian dan keyakinan kalian masing-masing. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan pemikiran dan argumen masing-masing. Karena setiap alasan yang setuju dan ragu dan tidak setuju pasti memiliki sebuah alasan tertentu yang harus kalian keluarkan di dalam proses tersebut. Kenapa kalian setuju, kenapa kalian tidak setuju, dan kenapa kalian ragu-ragu. Yang di belakang ya bisa memberikan silakan ke depan untuk memberikan jawabannya. Dari belakang bisa berikan ke depan temannya di depan saja, tidak usah bangun dari kursi. Jadi silakan yang di belakang silakan kasih menengah ke depan, dan sekali lagi kasih lagi ke depannya sampai dengan yang paling depan. Silakan. Jawaban yang sudah kalian tuliskan di dalam kertas ini adalah sebagai pemantik ya, supaya kalian lebih tahu dulu apa yang nantinya akan saya bahas. Jadi ini adalah jawaban-jawaban yang nanti akan saya bacakan di akhir ya, setelah saya jelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Kita akan berbicara terkait khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, sebelumnya siapa yang tahu arti daripada khutbah? Ada, silakan angkat tangan. Apa itu makna khutbah? Silakan. Boleh istilah, boleh makna, boleh cara bahasa. Jadi kalau bisa dibilang itu juga pencerahan ini dari para kiai atau itu kepada para jemaahnya begitu pada saat ini. Oke, kita berikan close untuk mengambil. Ya, jadi khutbah ya, ada teman kalian bahwasanya adalah ya orang yang menyampaikan pesan ya, khususnya yang beragama Islam, dia memiliki ilmu keagamaan disampaikan pada saat sholat Jumat ya, pada saat sholat Jumat untuk para kaum ulama saja ya, itu yang saya sebutkan. Oke, kita lihat. Nah, berbicara tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kita analisis dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis implementasi fikih dakwah, fikih khutbah, dan tabligh di masyarakat secara santun dan damai, serta telah didiskusikan bersama dengan guru dan dapat dipresentasikan. Meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam, membiasakan sikap menebarkan Islam, rahmatan lil alamin, komitmen, bertanggung jawab, bertanggung janji, adil, amanah, berhikmat,
dan menghargai perbedaan pendapat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini terkait tema khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi peserta didik dapat menganalisis ya implementasi daripada fikih dakwah. Karena di dalam ilmu fikih itu banyak sekali pembahasannya, baik itu fikih sholat, fikih puasa, salah satunya adalah fikih dakwah, khutbah dan tabligh di masyarakat secara santun dan damai. Kemudian selanjutnya, nah sebelum masuk ke pembahasan, ya silakan kita sama-sama menyimak ya di dalam Quran surat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kaum umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan. Kita ini adalah umat Islam. Di sini ada yang non-muslim? Islamnya Islam turunan apa Islam kejadian? Islam turunan, ya. Kita ini adalah umat Islam di mana kita adalah manusia. Allah ciptakan sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Khairu ummah, ya, itu sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya umat di muka bumi ini adalah manusia. Makhluk hidup tidak memiliki akal dan pikiran. Tumbuhan tidak memiliki akal dan pikiran. Manusialah yang memiliki segalanya. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Makanya disebut khairu ummah, sebaik-baiknya manusia. Ya, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia untuk menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ya, karena sejatinya manusia yang ketika dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, tugas kita adalah untuk ibadah. Ya, tidak lain selain daripada ibadah. Makanya kita dituntut untuk berbuat, ya, menyuruh agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Oke, next selanjutnya. Ya, ini ada gambar orang khutbah, orang tabligh dan orang dakwah. Nah, dari tiga gambar ini kira-kira apa sih perbedaan daripada khutbah, dakwah dan tabligh? Ada yang bisa membedakan pemahaman daripada khutbah, tabligh dan dakwah? Waktunya nanti katanya. Oke, boleh. Siapa lagi? Selain waktu, tempat. Oke, ada lagi? Selain tempat, cara penyampaiannya. Ada lagi? Cara berpakaiannya. Boleh. Ada lagi? Gak apa-apa. Ada lagi setelah itu? Tadi waktunya, tempatnya, cara penyampaiannya, pakaiannya. Boleh, sekalian juga gak apa-apa. Ada yang pakai sepatu bot, sepatu bot dan lain sebagainya, gak apa-apa. Ada lagi? Gak ada. Oke, kita lihat ya. Satu-satu akan kita bahas secara rinci apa itu khutbah, apa itu tabligh dan apa itu dakwah. Ya, memang ini adalah salah satu, ya, sama sepertinya kalau kita baca sepintas antara khutbah, tabligh dan dakwah secara pemahaman itu sama semuanya. Tetapi nanti akan ada perbedaannya di mana. Oke, next. Nah, kita nih, ya, kita ini adalah rumah. Kita adalah sebaik-baiknya manusia. Ya, tanpa terkecuali kita sebagai seorang pelajar. Walaupun kalian masih pelajar, masih duduk di bangku SMK, mau tidak mau kita juga harus menjadi seorang apa? Seorang muslim sejati. Yang dimana seorang muslim sejati itu, ya, adalah seseorang yang menyampaikan kebaikan kepada sesama manusia. Ya, kita tidak boleh, walaupun mungkin Pak, apakah itu cuma tugas ustaz, apakah itu hanya tugas kiai, tugas ulama? Tidak, ya. Tetapi untuk menyampaikan hal-hal yang baik, menyuarakan hal-hal yang positif, itu adalah tugas kita semua. Apalagi kita seorang muslim, wajib kita untuk mengingatkan Tuhan kita kepada kebaikan, ya. Nah, lanjut. Nah, ini pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah diambil daripada bahasa Arab. Ya, jadi khutbah itu adalah diambil dari bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Ya, contohnya misalkan masjid. Masjid itu bukan bahasa Indonesia, tapi diambil daripada bahasa Arab, yaitu masjidun. Apalagi? Kursi, kursiun, ya, apalagi? Meja,
Langsung istighfar. Ya, apalagi banyak ya. Contohnya salah satunya adalah dakwah. Ini dakwah secara hakikat itu bukan bahasa Indonesia, tetapi dia adalah diadopsi daripada bahasa Arab. Asal kata daripada khotbah yang tumbuh khutbah. Ya, jadi kalau kalian mendengar khutbah, oh itu ternyata dari Arab, bukan dari Indonesia. Ya, nah berbicara khotbah yang tumbuh, ya, di sini ada macam-macam khutbah. Khutbah itu secara garis besar adalah menyampaikan pesan, ya, di dalam kegiatan ibadah. Itu namanya khutbah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Khutbah itu adalah menyampaikan pesan di dalam sebuah kegiatan ibadah. Nah, tadi disampaikan pada saat sholat Jumat. Padahal khutbah itu tidak hanya di sholat Jumat, betul? Nah, kita lihat, khutbah itu bisa dilaksanakan pada saat sholat Jumat, dan betul. Ya, yang sering kita lihat seminggu sekali, ya biasanya yang anak laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat. Ya. Lalu yang kedua adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ada khutbahnya nggak? Ada. Kapan sholat Idul Fitri ada khutbahnya? Sebelum sholat atau sesudah sholat? Ini ketawa. Ya kemudian itu sholat Idul Fitri. Baru sholat Jumat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Lalu ada juga khutbah sholat Idul Adha. Nah, ini sebelum atau sesudah? Sudah. Sama ya. Jadi sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha itu sesudah sholat baru khutbah. Hati-hati. Ya, jangan setelah sholat kalian langsung kabur. Jangan langsung kabur. Ya, tidak mendengarkan khutbah itu tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau sholat istisqa, apa sholat istisqa? Istisqa. Ya, beda sama apa? Ada istisqa, ada minta ampun. Apa kalau minta ampun apa? Ya, jadi sholat minta hujan itu kapan khutbahnya? Sebelum atau sesudah? Belum pernah ikut belum? Ya, amit-amit. Ya mudah-mudahan di Jakarta tidak pernah kemarau. Mudah-mudahan kembali berkepanjangan. Ini kan masih belum berkepanjangan. Ya, biasanya sholat istisqa itu kalau sudah berkepanjangan dalam jangka turun waktu 1 tahun atau 2 tahun tidak turun hujan, biasanya masyarakat sekitar atau daerah tersebut melaksanakan sholat istisqa. Minta hujan. Ya. Lalu wukuf. Tahu wukuf? Ibadah haji atau ibadah umrah? Ya. Ketika kalian melaksanakan ibadah haji, di sana ada yang namanya kegiatan wukuf. Salah satu rukun daripada ibadah haji. Ya harus ada khutbahnya juga. Nah, terus sholat kusuk, sholat kusuk. Sholat beranak. Ya. Kalau ada beranak jangan cuma lagi depan jembatan, tapi sholat begitu. Ya, bisa dikurasi, bisa. Yang terakhir adalah nikah. Nikahnya apa? Ada. Ya. Dan jangan nikahnya doang, jangan anaknya doang. Nikah juga harus mendengarkan khutbah nikah. Kenapa harus ada khutbah nikah? Ya. Nah, salah satunya biar paham apa itu makna daripada sebuah
khutbah nikah, di mana di dalam khutbah nikah itu dijelaskan ya bagaimana kewajiban seorang suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, bagaimana cara ya melakukan hubungan intim dan lain sebagainya, itu akan dikasih tahu ya. Nanti kelas 12 kita akan belajar pernikahan ya. Kita bongkar, kita perpulangkan boleh nggak Pak kalau hubungan intim seperti itu ya. Ya. Oke, next. Selanjutnya nah ini adalah salah satu bentuk daripada khutbah ya. Ini bisa dikatakan khutbah Jumat, bisa dikatakan khutbah Idul Fitri ataupun khutbah Idul Adha dan lain sebagainya. Dan kenapa khutbah itu ya bagian daripada keabsahan kesunahan ibadah? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sih khutbah itu harus menjadi sebuah keabsahan kesunahan ibadah? Silakan. Luar biasa. Jadi kan di zaman Nabi itu kalau sebagai pasangan itu sebagai satu para sahabat. Nah kalau itu sebenarnya sama itu senang, tapi karena sudah jadi kebiasaan, makanya jadi harus ada di setiap ibadah kami. Oke, sip. Dan berikan applause untuk yang mau memberikan jawaban. Ya, kenapa ini di sini khutbah menjadi keabsahan kesunahan ibadah? Ya, kenapa tabligh? Nggak tahu ya, tabligh itu kesunahan ibadah atau tidak? Ya, dakwah itu menjadi kesunahan ibadah atau tidak? Kenapa hanya khutbah yang memiliki rukun dan sunahnya? Ya, karena di dalam khutbah khususnya yang dilaksanakan pada di dalam kegiatan ibadah, namanya saja sudah ibadah. Kalau sudah ibadah, pasti dia akan berbicara terkait rukun dan sunnah. Sama khutbah pun harus ada rukun dan sunnahnya. Orang untuk menjadi seorang khatib tidak asal-asalan. Ya, dia harus tahu rukun dan sunnahnya. Nanti kita akan bahas apa rukunnya, apa sunnahnya. Ya, tetapi kalau tabligh dan dakwah itu tidak usah, harus tidak menggunakan rukun dan sunnah. Ya, tetapi kalau khutbah salah satu rukun, salah satu sunnahnya saja ditinggalkan itu tidak sah sholatnya atau khutbahnya. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, kita beralih kepada tabligh. Ya, tabligh pun berasal daripada kata bahasa Arab. Ya, diambil dari kalimat balagha yablughu tablighan. Ya, apa itu tabligh? Ada menjawab? Jadi bosan. Tabligh. Nah, kalau kalian belajar bahasa Arab, itu ada yang namanya ilmu shorof. Ya, ilmu shorof itu ya dipecah menjadi beberapa bagian. Ini salah satunya adalah ilmu shorof yang dipelajari. Ya, tabligh, balagha yablughu tablighan, dan panjang. Nah, kalau berbicara tabligh itu artinya adalah tabligh itu artinya menyampaikan. Ya, artinya menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Bermanfaat, nasihat, apa lagi? Pedoman hidup. Terus apa lagi? Selain yang tadi apa lagi? Apa yang disampaikan sih pada saat tabligh? Pengalaman, boleh. Apa lagi? Dasar masakan nggak? Beda ya. Ya, secara bahasa, tapi itu adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Disampaikan adalah ya pesan terkait syariat Islam yang harus dijalankan. Contoh misalkan, ya ketika kalian bertemu dengan teman kalian, walaupun itu ya usianya sama, ya terus bareng-bareng juga, kita harus menyampaikan beberapa pesan yang kira-kira bermanfaat untuk teman kalian. Misal ada salah satu teman kalian sedang pikirannya sedang kacau, ya padahal kalian jelas-jelas sudah menyuruh teman kalian ini berbuat kebaikan. Suatu saat tiba-tiba kalian disamper sama teman kalian yang sedang pikirannya lagi error. Bro, yuk nanti kita malam itu ke clubbing yuk. Ya, nah kalian sebagai teman apa yang harus kalian lakukan? Gas terus. Menolak, dan kalian harus memberikan pesan ya bahwasanya maaf ya, memang
makanya kalian sebagai teman harus menyampaikan secara tablik, kalian menyampaikan bahwa saya paham, ya saya tidak bisa ikuti, kalau kamu silakan menggerakkan, ya ini cara bahasa. Oke next, nah tadi kan menyampaikan, memberitahukan dengan lisan, ya jadi tablik itu tidak harus secara tulisan, ya kecuali kalau misalkan dia tidak bisa mendengar, kita pakai tulisan, ya. Kalau misalkan teman kita masih punya pendengaran yang baik, kita sampaikan secara lisan. Ya kalau dia tidak terima itu urusan dia. Yang penting kita sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan. Kadang-kadang kita sering menjebloskan teman kita juga. Ya, dulu yuk. Jangan. Ya, ingat, ini tugas kalian. Ya syukur-syukur kalau kalian lagi berbuat yang tidak baik masih diberikan hidup. Takutnya kalian sedang berbuat yang tidak baik tiba-tiba mati di depan. Banyak kan kejadian ada pasangan yang belum sah menikah tiba-tiba saat berbuat meninggal di saat itu. Ya kan? Apa namanya tuh? Ya kan? Kalau ada yang masih dalam hubungan ini nauzubillah. Ini kan ditakutkan. Ya, syukur-syukur. Ya, kalau misalkan lagi minum tiba-tiba pada saat itu mati, mereka itu saya lewat, itu ditakutkan. Ya, jangan pernah kita berpikir, ya kita tidak tahu kalau kita meninggal, ya itulah yang harus kita antisipasi. Oke guys. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya tablik adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, mau tidak mau ini harus diketahui dan diamalkan. Ya kita jangan menata oh ternyata perintah daripada Allah, kita sebagai seorang muslim menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman kita ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tidak sampaikan, tidak kita amalkan, itu berdosa. Ya, ini harus menjadi pemahaman buat kalian. Ya, karena ketika ada teman kita yang mungkin sudah ya melewati ya, jalurnya atau sudah jauh daripada jalurnya, itu harus diingatkan. Dan jangan dicuekin aja. Oke next. Nah sekarang kita beralih pada dakwah. Ya. Kalau berbicara dakwah, ini tidak jauh beda dengan tabligh. Ya, tapi biasanya dakwah itu ya asal kata daripada da'a yad'u dakwatun. Apa itu dakwah? Penyampaian. Sama, tetapi lebih halus lagi seruan. Ya, dimana biasanya dakwah ini dilaksanakan di tempat-tempat tertentu dan tempat-tempat besar. Kalian pernah mengikuti tabligh akbar? Ya, salah satu yang dihadiri oleh ustaz misalkan atau kiai atau habib, ya itu adalah salah satu dakwahnya habib, dakwahnya ustaz, dakwahnya kiai. Bagaimana dia menyampaikan pesan Islami, syariat-syariat Islam di hadapan ribuan orang, itu adalah dakwah. Tapi kalau tabligh itu kita sesama teman itu sudah menyampaikan tabligh sebenarnya. Ya, bro, friend, ya kita habis ini sholat yuk, kita habis ini berangkat haji yuk, kita habis ini ya kan doa. Ya, nah itulah yang harus kita sampaikan. Tapi kalau dakwah itu biasanya di suatu tempat tertentu, baik itu lapangan besar ataupun di dalam masjid ataupun di dalam majelis-majelis, ya itu yang biasa dilakukan oleh dakwah. Oke next. Nah, memanggil, menyuruh, mengajak dakwah sama, nggak jauh beda dengan tabligh. Tapi itu hanya pesan, ya. Tetapi kalau dakwah itu lebih mendalam. Dia juga memanggil, dia juga menyerukan, dia juga mengajak. Ya, karena apa? Dakwah itu lebih kepada hal yang sangat positif. Ya, misal ada di antara kita, misalkan sudah bosan, ya beragama Islam. Nah, misalkan banyak kasus dan sekarang. Ya karena mungkin dia tergiur dengan agama yang sebelah, misalkan, oh ya agama sebelah enaknya nggak capek. Ya nggak seperti umat Islam, setiap ada azan harus sholat, ya harus permisi muslim, sholat dan lain sebagainya untuk melakukan ibadah. Oh, tapi agama sebelah enak sholat ya, dia justru malah bikin suara bagus, nyanyi dan lain sebagainya. Akhirnya tergiur, akhirnya pindah. Nah kalian sebagai seorang muslim, bagaimana kalian menyampaikan dakwah itu kepada teman kalian yang sedang guncang agamanya, sedang terombang ambing? Inilah pesan-pesan yang harus kalian sampaikan. Bagaimana supaya dia menguatkan dia untuk mengajak dia kembali lagi kepada Islam.
Islam. Ini sudah banyak di mana? Ya maaf ya, di daerah kalau nggak salah Jawa Barat, sana ada di dalam satu desa, di mana karena mereka desanya desa miskin, banyak yang penyakitan, akhirnya karena mereka tidak punya uang, akhirnya ada donatur dari non muslim memberikan uang berapa miliar untuk mengobati, tapi dengan apa? Dengan syarat yang dalam masuk dalam agama Kristen dan sebagainya. Itu gampang, apalagi orang-orang di dalam pelosok-pelosok yang mungkin dia tidak mengenal pendidikan. Ini yang paling takutin. Jadi agama itu bisa dibayar semua. Nah, keimanan dan ketakwaan kalian lah yang bisa menentukan kira-kira apakah kalian kuat atau tidak. Ya, misalkan, wah saya mau beli iPhone misalkan, ya sekarang itulah iPhone, ya kan? Nah akhirnya ya udahlah, ya jual kita yang juga, ya akhirnya ada teman kalian yang muslim, ya dengan syarat tertentu, akhirnya kalian tergiur. Nah itu yang harus diantisipasi, itu yang jangan sampai kalian masuk ke dalam hal itu. Nah sebenarnya seperti ini, ya semua makanya dia dan sebagainya. Inilah dengan cara sosial, contohnya misalkan memberikan santunan. Dan santunan apa lagi? Kira-kira persentasenya apa nih? Itu nggak berkonsultan. Nah, misalkan kalian sebagai orang miliarder, ya, misalkan kalian orang kaya, ya, misalkan kalian orang kaya nih, kelebihan uang, akhirnya kalian udah saya ingin berdakwah, tapi dakwah saya bukan ceramah. Dakwah saya bukan memanggil untuk mengumpulkan umat di dalam satu tempat, tetapi dakwah saya ingin memfasilitasi ya orang-orang supaya jalannya itu lurus. Ya, pada saat dia lewat di depan jalan, ya atau misalkan ternyata jalannya lagi hancur, dia merenovasi jalan itu supaya menjadi bagus. Itu adalah salah satu daripada dakwah. Jadi dakwah tidak hanya ceramah, tapi bisa melalui sosial, kegiatan apapun itu, ya, ataupun kalian membuat jalan atau kalian membuat masjid, bangunan dan sebagainya, itu adalah salah satu dakwah. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim itu, sebagai orang yang beragama Islam, oh ini Islam loh, bahwasanya Islam itu memberikan sebuah kebaikan untuk sesama, ya, tanpa melihat dia dari ras apa, suku apa, budaya apa, agama apapun bisa. Jadi mencontohkan bagaimana budaya kita itu sebagai seorang muslim paling menolong, ya. Ini betul lagi. Nah, ini syarat motif. Yang pertama Islam. Yang kedua balik itu saya berapa?
berakal sehat. Ini kita semua sudah berakal sehat. Ada yang parah. Ada yang gila. Nah, sekarang yang terakhir dakwah. Apa? Salam dari dai. Inilah yang harus kalian pahami. Ya. Nah, ucapan yang jelas dan tegas. Biasanya kalau orang berdakwah itu dia harus jelas, dia harus tegas. Menyampaikannya tidak boleh bercanda, kalaupun ada sedikit bercandaan. Tapi tetap kembali pada kontennya, bahwasanya dia berdakwah itu menyeru, mengajak kepada muslim untuk melakukan syariat Islam. Ya, oke. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita terkait tema khutbah, tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti tugasnya akan saya periksa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang Pak Dimanta. Selamat siang Pak Ansor. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Jum? Alhamdulillah baik. Tadi pagi kita melihat Bapak sedang mengajar di dalam kelas ya Pak ya? Betul. Pada siang hari ini kita akan melakukan coaching pasca observasi. Bersedia Bapak? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Pak ya. Sama-sama. Kalau boleh saya bertanya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan saya di observasi? Perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas yang diobservasi oleh Pak Jumanta senang sekali, karena di sana saya mendapatkan perhatian besar terhadap Pak Jumanta, bahwasanya mungkin ada beberapa proses pembelajaran yang mungkin nantinya akan dijadikan sebuah pembelajaran dan dijadikan masukan-masukan yang baik, sehingga saya merasa senang Pak Jumanta telah dapat mengobservasi pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Alhamdulillah, jadi senang ya? Senang sekali Pak Jumanta. Nah, Pak Ustadz, kalau boleh tahu, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi pagi, apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah, pada saat saya melakukan observasi di pagi hari, pada saat melakukan proses pembelajaran, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan dan sudah saya berikan kepada para siswa. Jadi sudah tersampaikan? Sudah tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, berikutnya bagaimana penilaiannya? Apakah penilaian juga sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah, penilaian pun terlaksana dengan baik selama saya melakukan observasi proses pembelajaran. Baik. Untuk strategi pembelajarannya sesuai dengan yang ditetapkan di RPP, apakah itu juga sudah dilaksanakan dengan baik? Ya, betul. Proses pembelajaran saya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam RPP perangkat pembelajaran. Jadi secara keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak, ya kan, di dalam kelas 11 bisnis retail tersebut itu bisa berjalan dengan baik ya Pak? Betul, bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan cepat sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, baik Pak. Harapan Bapak ke depannya dengan setelah saya observasi ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan kembali untuk meningkatkan pembelajaran di kelas Bapak? Baik, harapannya ketika saya sudah dilakukan observasi oleh Pak Jumanta, ke depannya insya Allah saya ingin proses pembelajaran ini tentunya pastinya lebih baik lagi. Lalu juga saya akan mengedepankan bahwa saya proses pembelajaran berpihak pada murid, sehingga mereka merasa senang, mereka merasa nyaman, dan mereka merasa mengikuti proses pembelajaran dengan happy, seperti itu. Oh ya, baik. Jadi Bapak menginginkan pembelajaran yang menarik ya Pak? Betul. Ya? Pembelajaran yang melibatkan siswa secara keseluruhan. Betul. Nah, kesan Bapak juga pada saat diobservasi itu, apakah Bapak merasa di sana itu terdapat kehadiran penuh gitu? Ya, betul. Terdapat kehadiran penuh pada saat dilakukan observasi proses pembelajaran. Baik. Demikianlah Pak observasi percakapan kita pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan pembelajaran Bapak semakin baik lagi.